Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zafira Putri Andrini dengan nomor NPM 10060319195 dari kelas Farmasi E. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang surfaktan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian surfaktan. Surfaktan atau surface active agent merupakan molekul amfifilik yang tersusun dari bagian polar atau hidrofilik dan nonpolar atau hidrofobik. Kemudian, surfaktan itu mempunyai prinsip yaitu like dissolve like. Hidrofilik maksudnya suka air dan hidrofobik tidak suka air. Nah, dari surfaktan ini mempunyai kepala dan ekor. Kepalanya itu hidrofilik dan sedangkan ekornya itu hidrofobik. Kemudian ada hubungan surfaktan dengan HLB. Apabila terjadi tegangan antarmuka, maka dibutuhkan surfaktan untuk menghilangkan tegangan tersebut. Misalkan pada fenomena air yang dicampur dengan minyak. Apabila sudah stabil dan tegangan antarmukanya itu sudah hilang, mengakibatkan surfaktan sudah berpasangan atau sudah membentuk misel dan berada di titik KMK atau konsentrasi misel kritis. Jika sudah mencapai titik KMK, apabila ditambahkan lagi dengan surfaktan, maka tidak akan menambahkan kelarutan dari larutan tersebut. Kemudian, keseimbangan dari hidrofilik dan hidrofobik pada tegangan antarmuka jika ditambahkan surfaktan dapat diukur, yang bisa disebut dengan HLB. Pengertian dari HLB atau hydrophilic lipophilic balance adalah suatu ukuran keseimbangan hidrofilik dan hidrofobik dari suatu zat aktif permukaan. Semakin tinggi nilai HLB, maka semakin hidrofilik zat tersebut. Selain untuk mengukur keseimbangan, HLB ini berfungsi untuk menilai efisiensi suatu surfaktan. Misalkan, pada minyak yang akan diemulsikan, terdapat nilai HLB yang disebut dengan istilah HLB butuh minyak. HLB butuh minyak ini harus setara dengan HLB surfaktan atau campuran surfaktan yang digunakan untuk mengemulsikan minyak, sehingga terbentuk emulsi yang stabil. Misalnya, penambahan surfaktan yang akan digunakan harus setara atau harus sama dengan HLB butuhnya. Surfaktan memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah menurunkan tegangan permukaan cairan, meningkatkan kelarutan suatu zat, sebagai pembasah, sebagai deterjen, dan sebagai emulgator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang Gibbs adsorption. Surfaktan sebagai pembasah. Surfaktan sebagai pembasah dapat menurunkan sudut kontak antara permukaan padat dan cairan pembasah. Semakin kecil sudut kontak, maka zat tersebut akan semakin mudah dibasahi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sifat listrik antarmuka. Sifat listrik antarmuka merupakan adanya lapisan listrik ganda yang muncul pada suatu antarmuka. Sifat listrik antarmuka dibagi menjadi dua, yaitu potensial Nernst dan potensial zeta. Potensial zeta merupakan perbedaan potensial antara permukaan lapisan yang terikat rapat dengan daerah netral listrik, yang memiliki fungsi berperan dalam kestabilan sistem yang bermuatan sama dan saling berdekatan dan mengatur derajat tolak-menolak antara suatu partikel yang terdispersi dan bermuatan sama yang saling berdekatan. Adapun prinsip potensial zeta yaitu jika nilai potensial zetanya menurun, maka gaya tolak-menolaknya akan semakin melemah, yang menyebabkan partikel tersebut akan mengendap dan terjadi penggabungan partikel atau biasa disebut dengan flokulasi. Sekian video penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.